سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وصدق لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh, orang tua, para hujjah, para sayyid, khusus kita hormati pengurus DKI Masjid Jamiul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, juga kita hormati para ustadzayat, bapak-bapak jamaah majelis taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita semua yang hadir senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tauhid dengan panduan kitab Sifat 20 yang tentunya masih membahas seputar tentang sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, sebelum beberapa waktu lalu kita beristirahat dari kegiatan pengajian sehubungan masuknya Ramadan dan Idul Fitri. Kita sudah membahas beberapa sifat-sifat ketuhanan. Maka hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas semuanya membawa manfaat buat kita untuk memperkuat iman Islam kita dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa lana nafa'abihi wa bi barakatihi amin qala. Lanjutan pembahasan sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala, masuk pembahasan sifat yang ke-9, yaitu sifat ilmu. Ilmu artinya tahu, maka mustahil jahil. Darinya wallahu bi kulli syai'in alim, artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-9 yaitu ilmu. Artinya ilmu mengetahui dia. Ini pertama menunjukkan bahwa ilmu itu merupakan sifatnya Allah Ta'ala. Artinya yang punya ilmu cuma Allah, ya, yang disebut dengan ilmu hakiki. Jadi sifat ilmu yang sesungguhnya itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Makanya Allah wajib bersifat ilmu. Dan ilmunya Allah Ta'ala ini tidak terbatas oleh apapun. Ya, ilmunya Allah Ta'ala ini atau sifat ilmu ini termasuk sifat ma'ani namanya, ya. Sifat ma'ani itu sifat yang ada sasarannya. Jadi Allah mengetahui apa? Mengetahui segala perkara apapun tanpa terkecuali. Jadi Allah bukan cuma mengetahui
mengetahui makhluknya, Allah juga mengetahui zatnya, Allah mengetahui sifatnya, Allah mengetahui perbuatannya, gitu ya. Jadi Allah mengetahui perkara wajib, perkara najis, perkara mustahil. Ya karena memang ilmunya Allah itu tidak terbatas. Itu kalau sifat ma'ani itu berarti ya sifat yang bisa menerima sifat ya salabiyah, seperti ilmunya Allah tidak berawal, ilmunya Allah tidak berakhir, ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya makhluk gitu ya, dan seterusnya ya, sehingga sifat ilmu yang Allah miliki ini ya sebatas hanya kita yakini saja bahwa Allah bersifat dengan sifat ilmu, tanpa kita mampu mengetahui hakikat ilmunya Allah seperti apa ya. Gitu. Jadi cukup bagi kita untuk meyakini, untuk mengimani bahwa di antara sifat-sifatnya Allah Ta'ala, Allah bersifat dengan sifat ilmu ya. Allah mengetahui akan segala perkara apapun. Karena memang dalam Al-Quran Allah sendiri yang tegaskan ya, Allah yang kasih tahu kita bahwa Allah bersifat dengan sifat ilmu. Apa kata Allah? Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan bermula Allah itu bikulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Ini sesuatu sifatnya umum, baik yang berkaitan dengan zatnya Allah sendiri ataupun yang berkaitan kepada zatnya makhluk ya. Semua Allah alimun, mengetahuinya. Jadi dengan adanya ya firman Allah dalam Al-Quran ini sebagai bukti dan dalil bahwa Allah memberitahukan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahwa Allah mengetahui segala perkara apapun. Nah itu yang wajib kita yakini ya. Jadi kita nggak usah cari tahu, nggak usah pikirin, nggak usah direnungin ilmunya Allah kayak apa itu ya, yang nggak berawal nggak berakhir ya. Itu bukan kewajiban buat kita. Jadi kewajiban kita terhadap ilmunya Allah hanya sebatas mengimani dan meyakini bahwa ilmunya Allah ya ilmu yang sempurna, ilmu yang tidak berawal, tidak berakhir, dan tidak terbatas oleh apapun. Allah mengetahui segala perkara apapun itu. Itu yang wajib kita yakini ya. Nah kemudian sifat mustahilnya lawanannya ya. Maka mustahil jahil ya. Maka mustahil Allah bersifat jahil. Jahil itu apa? Jahil itu bodoh, lawan ilmu ya. Mustahil Allah bersifat bodoh. Nah, dari dua sifat ini, tadi sifat ilmu lawannya sifat jahil. Kalau ilmu sudah jelas ya, kita yakin itu sifatnya Allah Ta'ala. Ini jahil juga kan sifat, mesti ada yang memiliki sifat tersebut ya. Sementara bagi Allah sifat jahil itu mustahil, gitu kan? Sifat yang mustahil. Berarti sifat jahil ini adalah sifatnya makhluk gitu. Jadi seluruh makhluk tanpa terkecuali hakikat sifatnya adalah sifat jahil. Apa jahil? Bodoh. Apa itu bodoh? Enggak punya ilmu sama sekali. Itu sifatnya makhluk ya. Jadi ilmu kita kaitkan kepada sifat Allah Ta'ala, jahil kita kaitkan kepada diri kita sebagai makhluk. Nah, jadi kita harus sadar diri ya, hakikatnya kita ini nggak punya ilmu, hakikatnya kita ini jahil ya. Kalau sekarang kita tahu ini tahu itu, ada orang disebut orang berilmu, ada orang disebut orang alim gitu ya. Nah, sebutan tersebut bukan dari segi bahasa hakikat ya, tapi itu hanya sebatas bahasa pinjaman. Jadi kalau
yang munculnya belakangan dibanding dua makhluk sebelumnya. Ya, malaikat sama jin itu makhluk yang adanya lebih awal ketimbang kita. Ya, kita ini boleh dibilang makhluk belakangan adanya. Malaikat aja yang Allah ciptakan ya sebagai makhluk yang suci, mulia, ya, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat sedikit pun sama Allah Ta'ala, tetap mereka katakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau. La ilma lana, kami enggak punya ilmu gitu ya. Kami enggak punya pengetahuan, kami enggak punya apa-apa. Illa ma 'allamtana, kecuali yang kami ketahui adalah apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Malaikat yang ada lebih dulu ngomong begitu. Ya, kalau kita sebagai manusia harus sadar diri, ya. Siapapun kita harus meyakini diri kita ini tidak punya sifat ilmu. Adapun kemudian kita bisa tahu ini itu, bisa mengetahui tentang perkara ilmu, itu semata-mata anugerah ya, karunia dari Allah Ta'ala. Ini harus kita syukuri tentunya, karena bagian daripada nikmat ya. Kemudian kita gunakan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya supaya manfaat buat hidup kita dunia dan akhirat. Karena memang sifat asli kita adalah jahil. Jadi jahil ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan makna jahil di sini bukan cuma nggak tahu ilmu, ya. Bagian-bagian jahil nih termasuk kategori jahil atau kategori nggak tahu, ya. Itu termasuk lupa. Itu lupa masuk kategori atau serumpun dengan jahil. Jadi mustahil Allah lupa itu, ya. Apalagi lalai, mustahil Allah lalai. Apalagi termasuk tidur. Nah, itu bagian daripada jahil. Jadi mustahil Allah tidur. Makanya ya di Quran itu wala yaquduhu sinatu wala naum, ya. Dalam ayat kursi itu dikatakan wala taquduhu sinatu wala naum, dan Allah enggak dikuasai oleh sinatu, rasa ngantuk, wala naum, dan tidur. Kenapa? Sebab ngantuk dan tidur bagian dari kategori sifat jahil. Ya, termasuk lalai. Ya. Ya, itu bagian-bagian tersebut ya semuanya mustahil bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab itu sifatnya makhluk. Ya, sifat kita nih ya jahil plus kategori yang masuk ke dalam sifat jahil. Kita yang ngantuk, kita yang tidur, kita yang lalai, kita yang lupa, ya. Itu sifat-sifat manusia. Jadi berarti ketika Allah dikatakan wajib bersifat ilmu, ya, berarti Allah ya mustahil bersifat dengan sifat jahil dan bagian-bagiannya. Termasuk ketika Nabi Allah Musa ya diberikan contoh perumpamaan sama Allah Ta'ala, ya. Nabi Musa disuruh pegang 2 botol, ya, kanan kiri, pegangin. Selama dia melek, pegang. Tiba-tiba ngantuk tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti botolnya lepas dari tangannya, ya, jatuh, pecah. Tuh, ya, kata Allah, seandainya kata Allah punya sifat ngantuk ataupun tidur, pasti alam semesta sudah hancur berantakan. Ya, jadi adanya alam semesta ya bisa berjalan ya dengan begini adanya sesuai aturan itu, ini menunjukkan bahwa yang mengatur di alam semesta tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa, apalagi bersifat jahil, ya, karena Allah bersifat ilmu, maha mengetahui. Nah, ini ya daripada kajian sifat ilmu seperti itu. Jadi kita yakini sifat ilmu itu adalah sifat Allah Ta'ala, dan sifat jahil kita yakini adalah sifatnya makhluk, ya, termasuk sifat kita dan bagian-bagian daripada sifat
Nah, setelah kita meyakini atau mengiktiqadkan tentang sifat ilmu tersebut, bagaimana kemudian sikap yang harus kita ambil di dalam meyakini sifat ilmu? Di sini kata Habib Usman, ya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Ya. Jadi sikap yang harus kita ambil, kita harus berhati-hati, berarti itu ya, karena Allah mengetahui urusan kita, hidup dan kehidupan kita 24 jam. Ya, bukan cuma Allah sendiri langsung yang memantau kita, tapi Allah juga kirim wakil-wakilnya buat ngawasin kita, yang namanya malaikat ya. Itu malaikat munkar dan raqib atid yang ngawal kita 24 jam, ibaratnya sebagai CCTV-nya Allah Ta'ala. Untuk apa itu? Padahal kan Allah Maha tahu ya. Kok pakai ada malaikat? Ya, bahkan dalam hadis bukan hanya 2 malaikat ini aja, kiri dan kanan ya. Tapi sesungguhnya setiap satu di antara kita ini datang waktu pagi nih ya, di pergantian nih. Waktu pagi ini atau waktu subuh itu waktu pergantiannya malaikat malam sama malaikat siang. Malaikat malam udah naik ke atas langit ya, buat melaporkan amalan kita selama 12 jam di waktu malam. Ya, sekarang udah tugasnya malaikat siang nih. Ya, malaikat siang udah mulai bertugas. Bukan 2, bukan malaikat saja, ada 10 malaikat. Yang 10 malaikat ini yang lainnya ya bukan mengawasi perbuatan kita saja, tapi mengawasi semua pergerakan panca indera kita. Ada tugas jagain mata, jagain kuping, jagain mulut dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau tahu nih sebagai manusia, kita diawasi 24 jam secara ketat, bahkan amat sangat ketat yang pengawasannya. Makanya mau ngumpet di mana juga nggak bisa ya. Kita mau sembunyi dimanapun gitu. Maka di sini katanya ya, supaya takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui. Ya, udah Allah sendiri langsung mengetahui kita 24 jam. Ditambah lagi Allah mengirimkan wakil-wakilnya itu para malaikat. Untuk apa itu adanya malaikat? Itu buat sebagai tanda bukti Allah yang menentukan keadilannya. Ya. Jadi besok di akhirat ketika kita diadili, ya, termasuk adanya pengadilan tuh, padahal Allah tuh punya hak penuh ya buat langsung memasukkan orang-orang ya, hamba-hambanya nih ke surga atau ke neraka. Ya, jadi ada orang misalnya ada tanpa adanya hisab, nggak ada pemeriksaan amal, nggak ada timbangan amal misalnya di akhirat. Jadi Allah punya hak penuh, udah langsung ini ke surga, ini ke neraka, gitu ya. Tapi kenapa ada istilah mahkamah Allah Ta'ala, ada pengadilan, ada pemeriksaan, ada hisab segala macam, termasuk adanya malaikat yang mengawasi kita di alam dunia? Tujuannya Allah ingin menunjukkan keadilannya, supaya besok ketika orang divonis harus menjadi ahli neraka, dia nggak bisa protes. Kenapa? Karena ada buktinya gitu. Ya, jadi Allah, kenapa saya masuk neraka? Dia nggak ngomong gitu, karena cukup dia lihat catatan amalnya waktu itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasib. Udah, baca aja nih, periksa sendiri ya. Kira-kira engkau kenapa dimasukin ke neraka nih? Udah ada catatannya semua. Udah ada buktinya, udah ada faktanya. Itu. Jadi buat membuktikan apa? Buat membuktikan keadilannya Allah Ta'ala. Makanya di sini ya, di antara sikap yang harus kita ambil terhadap ilmunya Allah Ta'ala, katanya harus berhati-hati ya, harus takut, waspada, membuat maksiat kepada Allah Ta'ala, karena Allah amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Jadi ini salah satu bagian hikmah ataupun buah
yang baik ada, yang gak baik juga banyak. Jadi bagaimana buat memilah-milihnya, buat memfilternya, bagaimana buat menseleksinya? Tidak lain hanya dengan ilmu nih, ya. Jadi sekalipun kita ini hakikatnya bersifat jahil, ya tapi kita diwajibkan, ya, buat menghilangkan kejahilan kita dengan cara kita menuntut ilmu yang Allah wajibkan. Untuk apa itu ilmu? Ilmu itu ya bagian agama, ya. Jadi agama yang Allah turunkan ini dalamnya tidak lain adalah ilmu. Yang ilmu itu merupakan saringan, ya, merupakan filter buat diri kita supaya kita bisa memilah-milih, oh ini yang baik, ini tidak baik, ini yang manfaat, ini yang bahaya, ya, ini yang selamat, ini yang sengsara, gitu. Jadi semua itu filternya, ya, saringannya, alat seleksinya adalah agama. Yang agama itu makanya adalah ilmu. Jadi kita tahu, ya, mana perintah, mana larangan. Sebab tanpa adanya ilmu, ya, tadi tuh kita jahil, kita nggak tahu nih muncul ke alam dunia, ya, yang kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Yang ketika Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian ini nggak mengetahui apapun. Artinya kita aslinya bersifat jahil, ya. Maka kemudian supaya bisa tahu kehidupan dunia seperti apa, tuh Allah bimbing kita, Allah ajarkan kita, Allah beri kita tuntunan, pedoman dalam hidup, namanya agama, ya. Makanya kemudian kita wajib memegang agama Allah, wajib mempelajari agama Allah, wajib menjalani apa yang sudah diatur oleh agama Allah, supaya apa? Supaya selamat. Di antaranya supaya kita tahu ini maksiat berarti larangan, ini ibadah berarti perintah, supaya kita bisa menjalani yang disuruh dan bisa meninggalkan yang dilarang. Itu semua semata-mata bimbingan ilmu, bimbingan agama, ya. Jadi itu kita nggak dilepas Pak hidup dalam dunia, ya. Di saat kita udah dikasih nikmat, ya, hidup dalam dunia, bukan cuma dikasih nikmat hidupnya saja, bukan cuma dikasih fasilitas hidupnya saja, ya, tapi kita pun yang terpenting dikasih bimbingan. Kita nggak dilepas sama Allah Ta'ala buat hidup sendiri, karena memang sudah janji Allah Ta'ala bahwa makhluk yang namanya manusia ini, ya, ingin Allah jadikan sebagai pimpinan, sebagai khalifah. Maka kita dikawal sama Allah, didampingi terus, ya, sama Allah. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita dalam situasi kondisi apapun. Ini yang harus kita yakini dalam diri kita, ya. Sekalipun kita merasa sendirian, ya, dijauhi sama orang, ditinggalkan sama orang, nggak ditemenin sama orang, misalnya begitu, tapi ketahuilah Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah selalu bersama kita di saat apapun, dalam situasi kondisi bagaimanapun, Allah ada selalu bersama kita, ya. Cuman justru kitanya yang menjauh dari Allah Ta'ala, ya. Menjauh itu kita nggak, banyak manusia nggak beriman sama Allah tuh, itu namanya menjauh. Banyak manusia nggak ngikutin aturan Allah, banyak manusia nggak mau sujud sama Allah, banyak manusia nggak mau jalanin perintah Allah. Itu bahasa menjauh namanya. Justru kita yang menjauh dari Allah Ta'ala. Allah nggak pernah ninggalin hambanya. Buat apa? Allah ngasih tahu kita sebagai zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Karim, yang Maha Jawad, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Dermawan, ya. Itu tuh. Jadi kedermawanannya Allah, kebaikan Allah, kasih Allah nggak terbatas, ya. Cuma terkadang pola pandang kita kepada Allah Ta'ala yang salah, ya. Makanya ilmu ini membimbing kita supaya 24 jam zahir dan batin kita disuruh apa? Selalu punya sifat husnuzon billah, sangka baik sama Allah Ta'ala. Sekalipun kita ngerasa hidup lagi gak enak, kita harus tetap bersangka baik sama Allah Ta'ala, ya. Karena yang kita rasakan gak baik, gak enak, ya, dalam diri kita, sesungguhnya itu justru merupakan tanda sayangnya Allah sama kita.
Jadi kalau kita ngerasa lagi nggak enak pada dalam dunia, kita harus sadar memang dunia begini adanya. Mana ada orang di alam dunia senang terus, mana ada orang dalam dunia bahagia terus, nggak ada. Ya, sekalipun secara dohir kita lihat dia punya segalanya, kayaknya senang menurut kita, tapi setiap manusia punya problem, punya masalah yang dihadapinya masing-masing. Cuma kita nggak tahu aja, gitu ya. Pasti itu ada, sebab adanya hidupnya kita di alam dunia. Ya, dunia sudah dikatakan sama Nabi, dunia darul bala. Dunia itu tempat ujian buat kita, ujian zahir, ujian batin. Jadi buat menetralisirnya gimana nih supaya tetap stabil dalam hidup kita, nggak goyang, nggak depresi, nggak stres segala macam. Yakini ada Allah bersama kita. Itu tuh keyakinan itu tuh yang mahal. Ya, keyakinan itu bisa muncul dalam diri kita, bisa terasah, bahkan bisa tajam. Caranya begini, dengan cara menuntut ilmu, ngaji. Ya, jadi ngaji itu, nuntut ilmu itu, ya, adalah cara buat mengasah, ya, sebuah keyakinan yang ada dalam diri kita, yang sudah ada harus kita pertajam. Ya, ibarat kita punya golok, kita punya golok semuanya. Tinggal bagaimana ngasah supaya tajam sehingga bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Iman, ya, itu dikasih sama Allah Ta'ala. Tinggal ngasahnya, ya. Sebab ngasah keyakinan ini penting. Ya, orang kalau keyakinan ini sudah terasah, iman sudah teruji, Pak. Ya, mau dikasih kehidupan sesulit apapun, sesusah apapun, hidupnya akan stabil. Ya, kenapa? Karena dia yakin. Yakin apa? Yakin Allah itu maha baik. Ya, berarti ketika Allah sudah ciptakan kita, plus sekaligus Allah akan menjamin hidup kita. Ya, ketika Allah sudah ciptakan kita, itu berarti semua kehidupan kita Allah yang akan menanggungnya, Allah yang akan mengatur. Jadi tugas kita apa? Satu, husnuzon billah, berusaha selalu sangka baik kepada Allah Ta'ala dalam situasi kondisi apapun. Ini nih diantara hikmah belajar tauhid begitu, buat ngasah, ya. Jadi kita pengen keimanan kita ini terasah, gitu ya. Kalau iman sudah terasah, akan menjadi sebuah keyakinan yang kuat kepada Allah Ta'ala. Ya, memang nggak mudah, ya. Ada proses, ya, tentunya, karena memang di samping kita pengen dapetin itu, tapi ingat kita juga punya hal-hal yang menjaga langkah-langkah kita. Kita punya musuh kiri kanan. Tapi selama kita istiqomah terus jalan, ya, pelan-pelan. Yang kata Nabi, siru ilallah murjan wa makasih. Berjalanlah kalian menuju kepada Allah Ta'ala sekalipun sambil pincang-pincang, sambil jatuh bangun. Jalan terus, ya, istiqomah terus, gitu. Jadi tugas kita sekarang ini hidup dalam dunia, mengasah keimanan kita dengan cara ibadah dan menuntut ilmu, ya, sambil terus istiqomah menjalani apa yang Allah perintahkan, ya. Nah, kita yakin begitu, Allah akan selalu bersama kita. Allah pasti menolong setiap hambanya yang mau berusaha untuk mendekat kepadanya, untuk menuju kepadanya, untuk berjalan kepadanya, pasti, ya. Karena memang nanti musuh-musuh kita nih yang kiri kanan bakal membisik gitu, ya. Mana katanya Allah sayang sama engkau, buktinya kok dikasih susah, dikasih sakit, dikasih begini, dikasih begitu, nggak enak. Nah, itu tuh musuh-musuh itu tuh bisikan-bisikannya. Maka ketika kita punya pegangan berupa ilmu, yang berupa bimbingan agama, maka kita bisa menolak, ya, bisikan-bisikan tersebut. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini nih, ya. Maka kalau kita istiqomah terus, sambil terus kita minta sama Allah Ta'ala agar Allah berikan pertolongan kepada kita, ya. Terus kita bisa istiqomah sehingga sampai akhir perjalanan kita sampai di mana? Sampai kembali menghadap Allah Ta'ala, ya. Kita nggak lama jalanin ini nih semuanya, ya. Maka tetap istiqomah, harus tetap kuat, jalan terus. Siru ilallah murjan wa makasih. Dalam situasi kondisi apapun, saya harus dekat sama Allah. Saya harus menuju kepada Allah Ta'ala. Saya harus berjalan sampai mentok finishnya.
kejahilan kita jangan dibiarkan. Ikuti bimbingan Allah, ikuti agama Allah, pegang baik-baik apa yang Allah sudah berikan kepada kita, sebab itu jalan buat kita selamat ya dari dunia hingga akhirat ya. Jadi ini pembahasan sifat ilmu ini ya, di samping untuk kita memperkuat iman terhadap sifat ilmunya Allah Ta'ala,